Bagaimana cara menghipnotis penonton di live TikTok? Membuat penonton mau lebih lama untuk stay di live streaming kita, berinteraksi di kolom komentar, memberikan like, dan mengklik keranjang kuning yang ada di live streaming kita. Tonton video ini sampai habis. Saya menemukan sebuah konsep yang saya singkat menjadi ECI. E adalah emosi, C adalah call to action, kemudian I adalah interval focus. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah emosi. Seorang profesor dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, John T. Cacioppo, menjelaskan bahwa semakin ekspresif atau semakin emosional kita, maka semakin besar pula kemungkinan orang lain akan merasakan emosi yang sama. Kesimpulan menariknya di sini adalah, menurut para pakar, emosi itu menular. Kalau kita sedih dan semakin dalam kesedihan itu, maka orang lain juga akan merasakan hal yang sama. Kalau kita bahagia dan semakin besar kebahagiaan itu, maka orang akan merasakan hal yang sama. Kalau kita antusias dan semakin besar antusiasme itu, maka orang lain akan merasakan juga hal yang sama. Termasuk pada live streaming TikTok. Emosi kita pada live streaming akan sangat menentukan sekali apakah orang mau stay lebih lama di live streaming kita atau tidak. Jika teman-teman ingin membuat audiens ataupun penonton antusias dan stay lebih lama di live streaming kita, maka berbicaralah seantusias mungkin agar penonton juga tertular ikutan antusias. Kalau kitanya lemes, maka audiens ataupun penonton juga ikutan males nonton atau stay di live streaming kita. Jadi, pilih mana? Pilih antusias pada live streaming atau malah jadi lemes? Pasti jawabannya adalah antusias dong. Setelah kita mampu menularkan antusiasme atau semangat kepada audiens kita ataupun penonton di live streaming kita, maka akan sangat mudah sekali memancing interaksi pada live streaming kita. Baik itu untuk membuat mereka stay lebih lama, baik itu untuk mengajak mereka berinteraksi di kolom komentar, meminta mereka untuk tapping-tapping layar, atau mencek produk yang ada di keranjang kuning live streaming kita. Kenapa? Karena mereka sudah terhipnotis oleh emosi yang kita tularkan. Nah, kalau orang udah terhipnotis, maka gampang nggak kita mengarahkannya? Gampang. Termasuk untuk berinteraksi di live streaming kita. Nah, namun agar lebih memaksimalkan lagi interaksi pada live streaming kita, teman-teman juga bisa menambahkan benefit pada interaksi tersebut. Misalkan contoh, teman-teman memberikan benefit harga murah. Siapa di sini yang mau dapat harga murah? Yang mau dapat harga murah ketik mau plus tapping-tapping layar. Jika banyak yang ketik mau plus tapping-tapping layar, maka saya akan berikan harga murah. Nah, kita menyampaikannya juga dengan penuh emosi. Ditambah lagi kalau mereka mau berinteraksi, mereka bisa mendapatkan benefit. Di antaranya adalah benefit hargamu murah. Atau siapa di sini yang mau saya flash sale harganya? Yang mau saya flash sale ketik mau plus tapping-tapping layar. Jika banyak yang ketik mau, maka akan saya flash sale. Itu contoh benefit harga. Kalau benefit lainnya, contoh adalah benefit tips. Siapa di sini yang mau saya kasih tips bagaimana cara memilih baju yang bisa membuat kita terlihat kutilang, kurus, tinggi, langsing? Jika mau ketik mau di kolom komentar plus tapping-tapping layar. Jika banyak yang ketik mau, maka saya akan kasih tipsnya bagaimana memilih baju yang membuat kita kutilang, kurus, tinggi, langsing. Benefit lainnya, contoh, siapa di sini yang mau dapat konsultasi gratis? Siapa di sini yang mau dapat konsultasi gratis? Yang mau dapat konsultasi gratis, maka ketik mau di kolom komentar plus tapping-tapping layar. Jika banyak yang ketik mau, maka saya akan berikan konsultasi gratis. Dengan menggunakan emosi plus dikombinasikan dengan memberikan benefit atau manfaat interaksi kepada penonton, bahkan secara tidak sadar bisa mempengaruhi dan menghipnotis audiens untuk mau berinteraksi di kolom komentar plus tapping-tapping layar atau interaksi lainnya. Kemudian yang terakhir, interval fokus. Interval fokus ini adalah tombol yang harus kita tekan selang beberapa waktu sekali untuk mengembalikan fokusnya audiens atau fokusnya penonton. Karena menurut penelitian, kemampuan fokus manusia itu hanya 15 menit. Setelah 15 menit, manusia itu gampang sekali terdistraksi atau fokusnya lari kemana-mana, buyar. Begitu juga ketika menonton sebuah live streaming. Dan cara untuk mempertahankan fokusnya audiens di live streaming kita dengan menciptakan tombol interval fokus yang selang beberapa waktu sekali kita tekan. Saya ambil contoh pada live streaming saya. Kalau teman-teman yang udah sering masuk ke live streaming saya dan memperhatikan gaya komunikasi saya, pasti tahu selang beberapa waktu sekali, misalkan 5 menit sekali, saya selalu menjentikan jari seperti ini dan mengatakan perhatikan saya. Jadi saya jentikan jari seperti ini, kemudian saya katakan perhatikan saya. Nah, itu adalah interval fokus saya. Cara saya untuk menjaga fokus daripada penonton agar tetap stay di live streaming itu. Nah, teman-teman bisa menciptakan interval fokusnya sendiri. Terserah apapun itu. Entah menekan tombol lonceng, ting 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 gitu, atau menggunakan tepuk tangan,
atau apapun itu, terserah. Silakan teman-teman pilih tombol interval fokusnya. Apapun itu, yang penting bisa mengembalikan fokus daripada audiens atau penonton. Itu dia teman-teman semua, seni atau cara menghipnotis penonton agar mau untuk stay di live streaming kita lebih lama. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa dipraktekkan dengan baik sehingga membuat live streaming teman-teman semua jadi lebih ramai. Terima kasih karena sudah menonton. Silakan beri like jika suka dan share ke teman-teman kita yang lain yang juga membutuhkan pengetahuan ini. Follow untuk yang belum follow. Sampai ketemu pada konten selanjutnya dan jangan lupa praktek.